Thank you. Kalian udah klik video ini, artinya kalian sedang mencari tahu apa sih itu self-development? Self-development atau pengembangan diri, kita sudah familiar sama kata-kata ini. Tapi konsep yang sebenarnya mengenai self-development itu apa sih? Oke, untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis, no skip, biar kalian tahu ilmunya. Sebelum masuk ke self-development, aku tuh pengen diri kamu mengingat-ingat 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang coba deh kalian bandingkan diri kamu 5 tahun yang lalu dengan diri kamu yang sekarang. Pasti beda banget kan? Baik itu beda dari fisik, pemikiran, maupun ilmu. Dalam hal ini, manusia tuh sifatnya tidak statis. Artinya bisa berubah dan berkembang karena dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, kamu yang sekarang dan kamu 5 tahun di masa depan pasti berbeda. Kalau diri kamu sekarang masih merasa banyak kekurangan, bisa jadi diri kamu 5 tahun di masa mendatang sudah mengurangi kekurangan yang ada di diri kamu itu. Dalam kehidupan ini, tentu kita bisa mengendalikan diri sendiri. Artinya kalau kita ingin berhasil, kita ingin sukses, dan kita ingin bahagia, kita tuh harus menemukan cara yang sesuai untuk meraih itu. Namun, di balik itu tentu ada hambatan sama rintangan. Maka di balik proses itu, kita tuh membutuhkan pengembangan diri, atau yang sering kita sebut dengan self-development. Tentu kalian gak asing kan mengenai self-development. Self-development atau pengembangan diri, kalau diartikan itu banyak banget. Tapi menurut aku, self-development itu merupakan strategi atau cara yang dilakukan individu untuk mengembangkan kesadaran diri, potensi, bakat, keterampilan, dan juga kemampuan. Self-development sangat diperlukan karena setiap sudut kehidupan kita itu diharuskan maju dan berkembang bahkan dari hal sekecil apapun itu. Oleh karena itu, tujuan utama self-development itu untuk membimbing dan membantu kita agar bisa menjadi versi terbaik diri kita. Gimana sih cara melakukan self-development itu? Yang pertama, kenali diri kamu sendiri. Kamu harus paham apa sih kekuatan dan kelemahan diri kamu sendiri. Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka yang hanya bisa menjawab itu adalah kita. Kalau kita tahu kekurangan kita bisa coba untuk berubah ke sisi yang lebih baik. Yang kedua, kenali tujuan hidup secara pasti. Karena dengan adanya tujuan hidup yang sudah pasti, itu akan membimbing kita untuk mengambil langkah-langkah ke yang lebih baik lagi. Langkah-langkah yang kita lakukan ini juga mendekatkan kita terhadap apa yang memang ingin kita capai dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, itu mau selalu belajar. Meski sudah tidak di bangku sekolah, namun pembelajaran dalam hidup itu berlangsung setiap hari. Waktu terus berjalan, dan tentunya banyak perkembangan yang terus berlangsung. Bahkan setiap harinya tuh banyak hal-hal yang baru. Bayangkan saja, jika kita tak belajar lagi, maka hal-hal baru dari perkembangan yang sedang berjalan selama ini juga tak akan kita ketahui. Berbeda halnya jika kita memutuskan untuk belajar secara terus-menerus. Tentunya selain wawasan kita menjadi lebih luas, proses pengembangan diri untuk kualitas yang lebih baik itu telah berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, itu suka membaca buku. Pada poin ini, ada hubungannya dengan poin sebelumnya, di mana membaca buku itu adalah bagian dari belajar itu sendiri. Ketidaktahuan kita akan terjawab ketika kita membaca buku terkait dengan apa yang ingin kita ketahui. Banyak juga loh rekomendasi kisah inspiratif yang bisa kita baca secara lebih mudah. Bahkan dari beberapa pengalaman yang mereka miliki sebelum menjadi orang sukses, juga bisa kita pelajari, bahkan bisa kita terapkan juga. Yang kelima, coba pekerjaan sampingan. Mencoba untuk melakukan pekerjaan sampingan dari pekerjaan pokok, itu adalah salah satu cara untuk melakukan self-development.
Dimana nantinya lewat pekerjaan di luar pekerjaan utama akan bisa mengembangkan kemampuan dan potensi dalam diri kita. Akan lebih baik lagi jika pekerjaan yang kalian pilih adalah sesuai dengan hobi atau yang benar-benar selaras dengan apa yang kalian sukai. Dan yang keenam, itu adalah menjaga kesehatan tubuh dan mental. Dari semua poin yang dibahas sebelumnya, tidak dapat realisasikan dan baik ketika kesehatan mental dan fisik kalian itu juga kurang baik. Maka dari itu, diperlukan sebuah dukungan dari kondisi tubuh maupun mental dalam diri kita. So, kalau kalian mungkin video ini relate, kalian bisa share ke teman-teman kalian biar orang lain itu bisa lihat dan teman-teman kalian juga bisa lihat. Atau kalian share video ini ke satu teman yang sekarang kalian ingat. Boleh banget. Semoga obrolan ini bisa jadi kamu menjadi versi terbaik diri kamu. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye-bye.